Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Mojoko dari kelas 11 IPA. Pertama-tama yang saya hormati Mr. Sony Hidayat selaku Kepala Sekolah SMA Al-Manar Azhari dan guru saya tercinta Miss Usfur selaku guru PAI. Di sini saya akan presentasi soal perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Tolong disimak ya. Ada dua hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaannya. Yang pertama, kebijakan khalifah. Kejayaan Islam ditandai oleh kemajuan berpikir umat Islam terjadi pada zaman Abbasiyah atau pada Daulah Abbasiyah. 500 tahun lamanya dinasti Abbasiyah berdiri dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Puncak pencapaiannya pada masa pemerintahan Harun al-Rashid tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Pada pemerintahan Harun al-Rashid banyak mendirikan sekolah. Karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah. Yang kedua, respon umat Islam. Respon umat Islam sangat baik, ditandai dengan sikap semangat yang tinggi untuk belajar, membaca, mencoba atau bereksperimen dan menulis. Pada Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, tokoh Islam di berbagai bidang ilmu banyak dilahirkan. Tokoh Islam di bidang tauhid. Yang pertama, Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, Abu Mansur al-Maturidi. Tokoh Islam di bidang fikih. Yang pertama, Imam Maliki. Yang kedua, Imam Hanafi. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Hambali. Tokoh Islam di bidang akhlak atau tasawuf. Tasawuf klasik. Yang pertama, Al-Muhasibi. Yang kedua, Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf moderat. Yang pertama, Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua, Al-Qushari An-Naisaburi. Yang ketiga, Al-Hawari. Yang keempat, Imam Al-Ghazali. Tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Ibnu Sina. Yang kedua, Al-Farabi. Yang ketiga, Al-Biruni. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan. Yang kelima, Al-Khawarizmi. Yang keenam, Al-Mas'udi. Yang ketujuh, Ibnu Khaldun. Ada beberapa faktor yang mengantarkan umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah mencapai zaman kejayaan. Yang pertama, dorongan semangat membaca. Yang kedua, ilmu yang berasaskan tauhid. Yang ketiga, panduan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, keterbukaan dan kreativitas umat Islam dan gerakan penerjemahan. Hikmah dari perkembangan Islam masa kejayaan. Yang pertama, sebagai referensi untuk belajar sejarah Islam. Yang kedua, untuk mempertimbangkan ilmu sekarang dengan ilmu masa lampau. Yang ketiga, sebagai contoh individu teladan bagi kita. Yang keempat, mengetahui mengapa mereka bisa maju dan juga bisa hancur. Yang kelima, menyempurnakan pemikiran kita tentang Islam. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.